Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit beberapa peristiwa setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang akan kita pelajari ada beberapa latar belakang mengapa terjadi beberapa kejadian ini. Salah satunya pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia. Kita mulai dulu dari latar belakang kejadian. Nah Indonesia ini telah mendapatkan kemerdekaan sehingga membuat Belanda ini sedikit merasa ngambek atau tidak suka dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa ngambek? Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Sehingga ketika merdeka, Belanda tidak dapat menikmati sumber daya alam yang melimpah itu, baik minyak maupun rempah-rempahnya. Akhirnya hal ini membuat Belanda semakin kesal kan. Nah, akhirnya Belanda menumpang kepada Inggris di bawah Netherlands Indies Civil Administratie atau NICA datang ke Indonesia dan melakukan beberapa pertempuran lawan Indonesia karena Belanda tidak terima atas kemerdekaan Indonesia. Nah, yang tadinya Indonesia senang karena mendapatkan hadiah kemerdekaan, namun datang Belanda mengambil kemerdekaan itu, apa yang akan terjadi? Akhirnya Indonesia pasti marah. Nah, Belanda yang marah karena kemerdekaan Indonesia dan Indonesia yang marah karena kemerdekaannya ingin direbut kembali, akhirnya saling bertempur untuk mempertahankan apa yang mereka rasa benar bagi mereka. Nah, ada beberapa cara ada cara diplomasi, cara yang santai atau cara yang barbar, yaitu berperang atau bertempur. Nah, kita akan bahas cara yang barbar dulu karena yang diplomasi ini lumayan banyak. Ada beberapa peristiwa pertempuran Indonesia melawan Belanda dalam agresi militer. Yang pertama kita akan bahas peperangan di berbagai daerah. Di sini akan saya jelaskan 3 saja. 3 saja juga lumayan panjang ceritanya. Ada insiden Hotel Yamato di Surabaya, ada peristiwa Bandung Lautan Api di Bandung, dan pertempuran Ambarawa di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Kita akan mulai dari insiden Hotel Yamato di Surabaya. Nah, Hotel Yamato sekarang berada di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Hotel Yamato ini merupakan salah satu hotel peninggalan Jepang yang nanti akan diambil alih oleh Indonesia menjadi Hotel Majapahit. Nah, adanya gerakan pengibaran bendera yang diminta oleh Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Soekarno, pada mulai tanggal 1 September 1945 daerah-daerah di Indonesia dihimbau untuk mengibarkan bendera merah putih. Termasuk di Surabaya, karena Surabaya telah masuk kepada wilayah yang merdeka pada saat itu dan menjadi wilayah negara Indonesia. Nah, kedatangan Inggris dan Belanda.
Inggris dan Belanda datang ke Surabaya berwadahkan Afni. Ya, jadi Belanda dan Inggris ini mengambil beberapa gedung-gedung yang dimiliki oleh Belanda pada masa penjajahannya dulu. Ya. Nah, suatu saat salah satunya itu yaitu Hotel Yamato, ya, karena telah diambil alih oleh Belanda dan Inggris. Pada suatu malam Inggris dan Belanda, ya, mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Nah, keesokan harinya, ya, ketika pagi hari ada beberapa orang yang melintas, ya, orang Indonesia melihat ada bendera Belanda yang masih berkibar, sehingga membuat warga dan rakyat Indonesia, terutama rakyat Surabaya, marah dengan hal tersebut. Ya, sudah dikatakan bahwa Indonesia merdeka, tapi Belanda masih berani bermain-main. Nah, dalam Hotel Yamato bisa diilustrasikan sebagai berikut. Ya, jadi Belanda diwakili oleh Luhman dan kawan-kawannya, serta Indonesia diwakili oleh Sudirman, Sidik, dan Haryono. Ya, disuruh turunkan bendera, ya, tapi Belanda ini menolak, ya, malah melecehkan dan meremehkan ketiga delegasi Indonesia ini. Ya, dan setelah ada percekcokan yang alot dan panas, ya, perkelahian di dalam Hotel Yamato. Ya, akhirnya Luhman terbunuh, ya, dan Sidik juga terkena tembakan di kepala sehingga membuat Sidik terbunuh. Jadi tinggal dua yang keluar dari hotel. Nah, dari sini bentrokan antara pasukan Afni, yaitu Inggris dan Belanda, dengan rakyat Surabaya pada saat itu tidak dapat dihindari. Ya, akhirnya banyak terjadi pertempuran, ya, di dalam dan di luar Hotel Yamato. Pada akhirnya terjadilah peristiwa perobekan bendera Belanda. Yang dirobek apanya? Hanya warna birunya saja, menyisakan kain berwarna merah dan putih. Nah, ini adalah peristiwa Hotel Yamato yang akhirnya nanti akan memunculkan peristiwa-peristiwa yang lain, ya. Seperti nanti muncul, ya, muncul berbagai pertempuran di Surabaya. Nah, selanjutnya kita berbahas tentang Bandung Lautan Api. Nah, Bandung, kita nggak akan bahas di Bandung saja. Nah, Bogor sebagai salah satu wilayah strategis pada saat itu, ya. Dan zaman dulu belum ada kereta atau misalkan bis antar kota. Jadi untuk mencapai ke Bandung, mereka biasa melewati Sukabumi, Cianjur, dan akhirnya ke Bandung. Ya, karena belum ada jalan, ya, dari Purwakarta ke Bandung. Jadi salah satu jalan yang paling bagus adalah melalui Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Nah, Jawa Barat merupakan salah satu posisi strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan Belanda. Nah, ada beberapa peristiwa, ya, sebelum terjadinya Bandung Lautan Api. Pertama, ada perlawanan rakyat Bojong Kokosan di wilayah Kabupaten Sukabumi, ya, yang berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Ya, padahal pasukan Inggris itu merupakan salah satu pasukan besar, ya,
kekuatan raksasa yang ada di dunia pada saat itu, tapi kalah oleh semangat dari rakyat Bojong Kokosan. Kalau kalian mau lihat, ya ada namanya Palagan Bojong Kokosan di pinggir jalan. Ketika kalian mau ke arah Sukabumi kota, itu pasti terlihat di sebelah kanan jalan. Nah, akhirnya karena jatuhnya Inggris dan mundurnya Inggris, maka Belanda kehilangan jalur darat yang penting. Ya, akhirnya jalur darat dari Bandung ke Bogor ini terputus. Nah, kembali Inggris dan Belanda datang, ya, bukan nama Afne tapi sekarang Raupi datang, yang memaksa Indonesia menyerahkan persenjataan yang ada dan disita oleh Indonesia dari Belanda dan Jepang pada saat itu. Bayangkan, karena ya TNI atau TKR pada saat itu tidak terima atas pemaksaan pengambilan senjata, maka terjadi bentrokan antara Inggris dan TKR di Bandung. Nah, terjadilah ultimatum dari Inggris untuk memaksa warga Bandung mengosongkan Bandung. Ya, Indonesia, warga Bandung saat itu yang mencintai wilayahnya, kotanya, daerahnya, sungguh pasti marah. Ya, kenapa kita harus mengosongkan Bandung? Ya, karena dalam ultimatum itu berisikan kalau tidak akan diluluh lantahkan oleh pasukan Inggris. Nah, akhirnya pimpinan TKR di Bandung ya menanyakan kepada yang lebih tinggi, ya, yaitu pemerintah pusat Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia merintahkan untuk mengikuti instruksi Belanda demi keselamatan masyarakat Bandung. Namun, ya, dari markas besar TKR, ya, atau Tentara Komando Rakyat, memerintahkan untuk tetap mempertahankan Bandung. Ya, jadi di sini ada dilema, ya, dari pemerintah Indonesia suruh ikut mengosongkan Bandung, tapi TKR pertahankan Bandung meskipun sejengkal. Ya, jadi Jenderal Sudirman sebagai panglima tertinggi TKR pada saat itu memaksa untuk mempertahankan Bandung. Namun pada akhirnya dipilihlah untuk mengosongkan Bandung untuk keselamatan masyarakat luas yang tinggal di wilayah Bandung. Ya, dengan keadaan terpaksa mereka akhirnya mengosongkan Bandung. Tapi ya ada beberapa pemuda yang tergolong di TKR memiliki ide, yaitu untuk membombing hanguskan Bandung. Kenapa? Ya karena Bandung pada saat itu memiliki gudang-gudang senjata yang jumlahnya sangat banyak. Ya, pada tanggal 23 Maret 1946, Bandung mulai dikosongkan oleh penduduknya dan dibakar. Ya, di bumi hanguskan, dibakar pusat-pusat vital di Bandungnya. Ya, entah kantor pemerintahan, entah gudang senjata, itu Nah, muncullah berbagai pertempuran di Bandung, ya. Inggris yang merasa tidak terima dan Belanda juga akhirnya melakukan pertempuran di dalam kota Bandung. Nah, di daerah Dayakolot, ya, terkenal dua tokoh, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan. Keduanya ini adalah anggota TKR. Ya, mereka berdua menyusup ke dalam gudang senjata, ya, di Dayakolot
dan membumi hanguskan gudang senjata tersebut, ya, sehingga Belanda dan Inggris tidak memiliki pasokan amunisi dan senjata pada saat itu. Nah, dari sini muncullah kisah yang menginspirasi Halo Halo Bandung, yaitu sebuah lagu yang wajib dan diciptakan berdasarkan peristiwa ini. Salah satu gambar yang diambil dari peristiwa Bandung Lautan. Selanjutnya kita ke pertempuran Ambarawa. Ambarawa merupakan sebuah kota kecil di selatan Semarang. Nah, kita mulai dulu bukan di Semarang atau Ambarawa, tapi di Magelang. Baru ke Ambarawa dan terakhir di Semarang. Kok dari Magelang ya? Kenapa disebutnya bukan peristiwa Magelang, tapi peristiwa Ambarawa? Nah, peristiwa Ambarawa ini puncaknya ada di Ambarawa. Dan kenapa ke Semarang nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya, Ambarawa bisa kalian lihat ya, sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Nah, di sini merupakan ya peninggalan monumen yang menceritakan bagaimana perjuangan PKR mengusir Inggris dari bumi Ambarawa. Ya, perlu kalian tahu, Inggris ini merupakan salah satu ya kekuatan militer raksasa pada saat itu. Indonesia belum memiliki persenjataan dan perlengkapan yang secanggih Inggris. Nah, sama Inggris dan Belanda datang ke Ambarawa. Ya, ini foto Palagan Ambarawa. Ya. Diusung oleh Raupi. Tujuan mereka adalah membebaskan tawanan dan interniran ya Belanda di Magelang dan di Ambarawa. Nah, Belanda ya interniran atau tawanan yang lepas akhirnya berusaha dan berlagak berkuasa ya, mentang-mentang udah dilepaskan tapi mereka jadi sombong dan sok-sokan. Ya, misalkan memakai seragam militer yang lengkap dan menangkapi dan menyiksa pemuda pejuang Indonesia di daerah tersebut. Ya, bagaimana sikap Indonesia terhadap hal yang semena-mena? Sudah pasti kita tahu apa yang terjadi di Indonesia. Ya, marah dan mereka merasa tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Ya, karena dipersenjatai oleh Rapui, dimulailah pertempuran antara Inggris dan BKR Kedu dan Jogja. Nah, akhirnya terjadi perundingan karena ya Inggris dan Belanda itu hampir kalah. Ya, Inggris dipimpin oleh Brigjen Battle dan Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno bahwa akan melaksanakan gencatan senjata alias tidak ada perangan. Ya, pembentukan komite untuk mengembalikan para interniran dan tawanan kembali dengan aman ya, dan tidak melanggar perjanjian. Ingat, yang namanya perjanjian jika tidak dilanggar maka tidak akan ada apa-apa. Tapi akhirnya Inggris dan Belanda ini memberikan harapan palsu, yaitu melanggar perjanjian. Nah, akhirnya masuk ke ronde kedua. Ya, dari Magelang ya pertempuran terjadi sampai ke Ambarawa. Ya, mulai dari 20 November sampai 15 Desember 1945. Nah, tanggal 26 November terjadi peperangan ya
antara TKR yang dipimpin oleh Letkol Istiman dan Belanda serta Inggris. Nah, pada peperangan ini Letkol Istiman akhirnya gugur ya. Perlu kalian tahu, Letkol Isdiman ini merupakan salah satu anak buah kesayangan dari Panglima tertinggi TKR pada saat itu, yaitu Jenderal Sudirman. Melihat anak buahnya yang gugur pada saat itu, akhirnya Panglima tertinggi pun turun untuk ya memimpin pertempuran itu. Akhirnya Panglima tertinggi pun turun karena anak buah tersayangnya gugur. Ya, saat itu Sudirman masih berpangkat kolonel. Nah, sebelum mulai pertempuran terakhir, dibahaslah beberapa hal pada tanggal 11 Desember 1945. Nah, penyerangan yang dilakukan secara serentak dan mendadak, ya makanya Indonesia itu suka mendadak-mendadak karena lebih seru. Ya, kecuali tahu bulat. Nah, yang kedua, Laskar dan Badan Pejuang ya selain TKR dijadikan sebagai cadangan pejuang. Dan terakhir dilakukan pada tanggal 12 Desember jam 4.30 pagi. Ya, mungkin sekitar waktu ba'da subuh itu langsung diserang ya. Nah, lanjut ke ronde ketiga. Nah, dari sini ya Belanda dan Inggris diserang dari berbagai arah. Nah, yang membuat akhirnya Inggris dan Belanda ini mundur. Nah, ternyata dari arah Semarang sudah ada pasukan yang mengepung juga. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 Belanda dan Inggris mundur dari Ambarawa ke Semarang. Akhirnya menemui keberhasilan. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa cantumkan di kolom komentar atau bertanya langsung kepada saya. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.